ketemu lagi di kuliah daring akuntansi manajemen bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas harga transfer atau lebih dikenal dengan istilah transfer pricing. Subpokok bahasan pada pertemuan ini adalah: pertama, definisi harga transfer; yang kedua, aplikasi harga transfer; yang ketiga, dampak harga transfer terhadap perusahaan; keempat, tujuan harga transfer; dan yang terakhir, kebijakan harga transfer. Sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan harga transfer? Apakah harga yang dipindahkan dari satu divisi ke divisi lain? Harga apanya sih yang dipindahin? Jadi, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh divisi penjual ke divisi pembeli dalam satu perusahaan yang sama. Maksudnya gimana nih? Kok ada divisi penjual dan divisi pembeli segala? Bukannya perusahaan itu aktivitasnya menjual barang atau jasa ya? Misalnya gini nih, di PT Aqua ada yang berfungsi sebagai divisi penjual dan ada pula yang berfungsi sebagai divisi pembeli. Anggaplah PT Aqua yang saya maksud di sini sama dengan yang ada di pikiran kamu. Walaupun di dunia nyata, Aqua yang di kepala kamu adalah produknya PT Danone. Anggaplah untuk perusahaan satu produk Aqua membutuhkan packaging berupa botol plastik. Ya nggak mungkin kan air mineralnya langsung dijualin ke pembeli. Oleh karena itu, divisi yang memproduksi air mineral membutuhkan botol plastik untuk packagingnya. Di mana bisa diperoleh botol plastik? Ya bisa dibeli ke divisi yang memproduksi botol plastik atau dibeli di pasar. Loh, emang kemasan botol plastik itu dibeli segala ya, meskipun diproduksi dari perusahaan yang sama? Ya, mohon maaf nih, mana ada yang gratis di dunia. Fenomena ini berhubungan juga dengan akuntansi pertanggungjawaban yang udah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, syukur-syukur kalau ditontonlah videonya. Oke, back to topic. Divisi penjual yang memproduksi botol plastik bisa menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Begitu juga sebaliknya. Divisi pembeli bisa membeli botol plastik itu dari divisi penjual atau ke pasar. Terus harganya gimana Bu? Bukannya sama aja? Nanti kita lihat ya untuk penetapan harganya. Secara naluriah kita sebagai manusia udah pasti dong ogah rugi. Sebelum kamu belajar akuntansi manajemen ini pun sudah pasti kamu nggak mau rugi. Kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal? Ya nggak? Begitu juga dengan divisi penjual dan pembeli tadi. Harga yang ditetapkan ke pihak eksternal tentu saja sesuai dengan harga pasar. Misalnya di pasaran harga botol plastik per unitnya Rp1.000. Ya, divisi penjual akan menjual ke pihak eksternal atau pasar seharga 1.000. Sebaliknya, harga yang ditetapkan ke pihak internal tentulah lebih murah dari harga pasar. Kalau lebih mahal mah mending beli di luar aja. Nah, harga yang ditetapkan untuk penjualan internal itulah yang dinamakan harga transfer. Sekarang kita bahas pengaplikasian harga transfer. Konsep harga transfer yang pertama adalah harga transfer cuma bisa diaplikasikan di perusahaan yang punya pusat laba atau pusat investasi. Apa itu pusat laba dan pusat investasi? Silakan ditonton video sebelumnya. Nah, output dari suatu divisi akan menjadi input bagi divisi lainnya. Dalam hal ini, output produksi divisi penjualan adalah botol plastik, maka botol plastik itu menjadi input bagi divisi pembelian. Kedua, nilai dari barang yang ditransfer adalah pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembelian. Kalau statement ini pada setuju kan? Nah, untuk mencapai laba optimal, maka divisi-divisi tersebut harus melakukan hal ini. Untuk divisi penjual, dia akan menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Untuk divisi pembeli, dia akan membeli produk yang dibutuhkan ke divisi penjual atau ke pasar. Bagi divisi penjual, sudah pasti dia menginginkan harga yang lebih tinggi karena outputnya adalah pendapatan. Sedangkan divisi pembeli, dia menginginkan harga yang lebih rendah karena inputnya adalah biaya. Udah paham kan? Nah, pembahasan berikutnya adalah dampak harga transfer bagi laba perusahaan. Yang jadi dilema bagi kamu pasti adalah divisi penjual. Emang bisa ya, kalau divisi penjual menjual dengan harga yang lebih rendah ke divisi pembeli bisa untung, sedangkan kalau dijual ke pasar harganya sudah pasti lebih tinggi. Pertama, kita harus ingat dulu bahwa manajer divisi berhak untuk mengatur harga transfer semaksimal mungkin. Tapi, manajer divisi tidak boleh lupa bahwa tujuan akhirnya adalah keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
Contohnya, divisi pembeli boleh memutuskan untuk membeli dari pihak ketiga atau pasar yang harganya lebih murah, tapi kenyataannya adalah biaya untuk memproduksi produk secara internal pasti akan lebih rendah dari harga transfer yang ditetapkan. Hah, maksudnya gimana? Saya jelaskan dengan contoh botol plastik tadi. Harga botol plastik itu 240. Biasanya, si divisi pembeli membeli botol plastik di pasar dengan harga 280. Sedangkan divisi penjual menjual dengan harga 300. Ya mau gimana pun juga, si divisi pembeli pasti akan rugi kalau beli di divisi penjual, karena si divisi pembeli akan hemat Rp20 per unitnya. Kalau misalnya si divisi pembeli membeli 1000 botol, berarti divisi pembeli akan untung 20.000. Kan lumayan, bos. Celakanya, kalau divisi penjual nggak mau nurunin harga, perusahaan secara keseluruhan akan mengalami kerugian sebesar Rp40 per unit, atau sebesar 280 dikurang 240. Nah, kalau misalnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur sebanyak 4.000 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 160.000. Terus gimana caranya biar si divisi pembeli untung, si divisi penjual untung, dan si perusahaan secara keseluruhan juga untung? Divisi penjual memproduksi botol plastik dan divisi pembeli memproduksi air mineral. Divisi penjual menjual produknya ke pasar dan ke divisi pembeli, dan divisi pembeli membeli botol plastik dari pasar atau dari divisi penjual. Kinerja si divisi penjual dinilai berdasarkan pendapatan yang diperoleh, sedangkan kinerja divisi pembeli adalah biaya yang dikeluarkan. Karena divisi penjual outputnya adalah pendapatan, maka sudah pasti pendapatan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih, sedangkan divisi pembeli yang outputnya adalah biaya, maka sudah pasti akan menurunkan laba bersih. Jika laba bersih meningkat, maka ROI juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika laba bersih menurun, ROI juga akan turun. Berdasarkan hal tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh manajer masing-masing divisi supaya ROI perusahaan tidak menurun? Ya, sudah pasti pendapatan harga transfer atau pendapatannya si divisi penjual sama dengan biaya harga transfer atau biayanya si divisi pembeli. Artinya, kalau pendapatan sama dengan biaya adalah break even alias Rp0 untuk perusahaan secara keseluruhan. Itulah makna dari harga transfer yang sudah kita bahas dari tadi. Dampak kedua adalah menghemat pajak penghasilan perusahaan, terutama bagi perusahaan multinasional. Apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan yang punya cabang di berbagai negara. Kenapa dampaknya ke pajak penghasilan? Karena setiap negara punya kebijakan tarif pajak masing-masing. Secara naluri lagi nih, sudah pasti perusahaan akan mencari tarif pajak yang rendah kalau pendapatannya lebih tinggi dan biaya lebih rendah. Dan akan mencari tarif pajak yang lebih tinggi kalau biayanya lebih tinggi dan pendapatannya lebih rendah. Berikutnya kita bahas tujuan harga transfer. Kenapa kok BEP bagi perusahaan bisa menguntungkan? Tujuan pertama sebagai penilaian kinerja yang akurat. Kenapa? Karena tidak ada satu manajer divisi pun yang memperoleh keuntungan atas beban dari divisi lain. Kedua, untuk mencapai keselarasan tujuan, caranya adalah si manajer divisi harus memilah tindakan yang akan memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Kebayang nggak kalau misalnya masing-masing manajer divisi menjalankan egonya masing-masing? Sudah pasti visi, misi, dan tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai. Ketiga, untuk menciptakan otonomi. Manajemen pusat nggak akan memiliki wewenang atau intervensi dengan keputusan yang diambil oleh manajer divisi. Jadi, masing-masing divisi menjalankan rumah tangganya masing-masing. Berikutnya subpokok bahasan terakhir, kebijakan harga transfer. Kebijakan pertama adalah harga transfer minimum. Pada harga transfer minimum, harga transfer ini tidak akan membuat divisi penjual mengalami kerugian jika produk dijual ke pihak internal. Kamu ingatkan penjelasan ini tadi? Gimana caranya supaya si divisi penjualan menetapkan harga minimum? Ya sudah pasti harus di bawah harga pasar. Artinya harus di bawah 280. Loh, emang bisa? Emangnya bakal laba? Duh, ingat-ingat lagi deh pelajaran kita yang dulu-dulu. Apa yang digunakan perusahaan untuk menilai kinerja divisinya? Pelaporan segmen, variable costing. Begitu juga dengan si harga transfer ini. Pakai variable costing, lupakan fixed cost. Jika dan hanya jika divisi penjual memproduksi tidak dalam kapasitas penuh.
Berikutnya kebijakan kedua, harga transfer maksimum. Harga transfer maksimum ini adalah harga transfer yang tidak akan membuat divisi pembeli mengalami kerugian jika produk dibeli dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Caranya gimana? Si divisi penjual menaruh harga paling tinggi sebesar harga beli si divisi pembeli dari pihak eksternal. Kita kembali lagi ke ilustrasi PT Aqua. Si divisi penjual memiliki kapasitas produksi 10.000 unit dan divisi pembeli kapasitasnya 8.000 unit. Bagi divisi penjual, harga jual botol plastik ke pasar adalah 300 per unit dengan tingkat produksi 6.000 unit. Untuk memproduksi botol plastik tersebut, variable cost-nya adalah 240, sedangkan full cost-nya 270. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga beli botol plastiknya 280 per unit dengan kapasitas produksi 8.000 unit. Kita bahas dulu jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur. Harga minimum yang bisa ditawarkan oleh divisi penjual adalah Rp240 per unit atau sebesar variable costingnya. Sedangkan harga maksimum yang bisa diterima divisi pembeli adalah Rp280 per unit atau sebesar harga beli ke pihak eksternal. Nah, kalau penetapan harganya seperti itu sudah pasti win-win solution kan? Kemudian gimana kalau misalnya si divisi penjual memproduksi pada kapasitas penuh? Ya gampang lah, divisi penjual harus menetapkan harga transfer minimum sebesar full cost-nya yaitu 270 per unit dan harga maksimumnya sebesar harga pasarnya yaitu 280. Gampang banget kan? Yang penting ingat nih, ogah rugi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye.